Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa jatinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Al-maqtul mayyitun bi ajali. Nah, ini kemarin kita membahas ada permasalahan di dalam orang yang mati karena dibunuh. Ini apakah mati karena ajal atau bukan? Jadi judulnya itu al-maqtulu mayyitun bi ajali. Orang yang mati karena dibunuh itu mati karena ajalnya. Betnya wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Dan orang yang dibunuh itu mati karena umurnya. Dan selain perkataan ini batil tidak diterima. Nah, udah kemarin itu ya. Summa ala takdiri adamil qatli la qat'a bi wujudil ajal wala adamih fala qat'a bil maut wala bil hayat. Mana maksudnya ya? Ya sudah itu kemarin, maksudnya itu bahwa orang yang mati karena dibunuh, jelas di dalam kaidah kita itu dia mati karena ajal. Wa amma qauluhu ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab fa ujiba anhu bi annal ma'na wa la yanqusu min umri mu'ammar. Mutlaqil mu'ammar. Sudah itu melewat saja. Wa amma ma warada. Adapun hadis yang mengatakan bahwa anna ba'dut ta'ati yazidu fil umri, bahwa sebagian ketaatan itu menambah umur. Nah, ini yang sering dibahas itu ya. Seperti apa? Kasilatir rahimi, seperti silaturahim. Fa ujiba anhu aidon, maka dijawab bi anna ahadisahu akhbaru ahadin, bahwa hadis-hadis yang mengatakan itu dia khobar ahad. Fala tu'aridul qawati'a, maka tidak bisa membatalkan yang qat'i. Nah, itu satu dulu. Ya, ini hadisnya ahad. Nah, yang ahad itu dia tidak memberi faedah kepada qat'i, hanya memberi faedah kepada zon qawi saja kalau dia sahih. Jadi tidak bisa memutuskan yang qat'i. Adapun setiap orang itu sudah ditentukan ajalnya, nah itu qat'i. Atau dalalahnya dalalah akli. Ya, itu juga qat'iyat. Au anna ziyadata fihi bihasabil khairi wal barokah. Atau kalau kita mau mengambil ini kemudian disatukan kepada yang qat'i, kita memahaminya apa? Memahaminya bahwa pertambahan itu bukan di dalam umurnya, tapi di dalam kebaikan dan barokahnya. Jadi silaturahim itu
menambah umur di dalam barokahnya, begitu. Bukan di dalam ain umurnya. Au bin nisbati ila ma athbatathul malaikatu alaihimus salatu wassalam fi suhufiha. Atau dengan nisbah apa-apa yang telah dituliskan oleh para malaikat ada Nabi alaihimussalam di dalam suhuf-suhuf mereka. Jadi yang sering saya jelaskan itu. Ya, malaikat sudah menuliskan umurnya 39, umur 39 kawin lagi. Nah, jadi kan tambah-tambah silaturahim tuh. Ya, punya mertua baru, punya adik ipar baru, punya kakak ipar baru. Nah, nanti dicoret sama malaikat 39, ya, ditambah 39,5. Soalnya bakal disianida gunung ora. Nah, itu yang sering saya jelaskan itu ya. Jadi malaikat ini telah menuliskan. Nah, yang dituliskan malaikat ini belum tentu yang kejadian. Makanya yang menambah umur itu menambah umur di dalam tulisan malaikat, bukan pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faqad yathbutu fiha syai'un mutlaqan wa huwa fi ilmihi azza wa jalla muqayyadun. Karena kadang-kadang di dalam kitabnya para malaikat ini sesuatu itu dituliskan secara mutlak. Jadi fulan akan mati umur 39. Sudah itu mutlakon. Padahal di dalam ilmunya Allah itu muqayyad. Jika fulan ini tidak kawin lagi. Nah, kalau kawin lagi ya mundur 6 bulan. Di sianida itu. Tsumma yu'awwalu ila mujibi ilmihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditaklil kepada apa yang dimestikan pada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi azza wa jalla yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Nah, itulah yang diibaratkan di dalam Al-Qur'an. Yamhullahu ma yasha'u. Allah itu menghapus apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu, dan Allah menetapkan. Jadi di dalam tulisan malaikat itu nanti mana yang akan dihapus, mana yang tetap demikian. Nah, jadi umurnya mah nambahin, cuman kereknya mah tetap. Ya kere, nah itu yang kereknya mah sampai mati dia kerek. Ya, mau silaturahim, mau sodako, yang ngikutin Yusuf Mansur 1x10 itu. Ya itu suruh siapa ngikutin dia itu? Dia punya duit sodakohin, bukannya ditabung. Bukannya ditabung jadiin modal. Kamu itu kalau mau kaya, punya duit, ya tabung jadiin modal, bukan disodakohin. Ya, Ustadz kan cenah disodako itu menambah harta. Bukan menambah harta, itu menambah kebaikan. Kalau sama kamu disodakohin itu sudah pasti diterima. Gak bakalan habis, gak bakalan hangus itu. Ya dengan qayyid pasti diterima itu. Kalau ikhlas dan segala macam, halal dan lain sebagainya. Kamu punya uang nih 100 juta, kamu sodakohkan 100 juta itu gak bakalan habis. Malah berlipat-lipat di sisi Allah. Tapi kalau kamu usahakan, itu bisa berhasil, bisa bangkrut. Ya. Itu jadi bertambah-tambahnya di situ. Kalau disodakohkan itu, jangan kamu punya impian, punya uang 100 juta, disodakohin, dapat duit 1 miliar. Enggak bakalan, itu mah enggak ada adatnya. Ya, adatnya enggak ada seperti itu. Kalau kayak gitu enggak usah bisnis kita sodako aja terus. Ya, begitu. Ya bukan berarti enggak ada orang kayak gitu, ketepaannya kebetulan aja itu. Itu nanti iktironi. Ya, hanya kebetulan saja, ittifaqiyah itu. Ittifaqi saja. Makanya Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang di zaman Rasulullah itu mau kaya kan disuruhnya dagang. Bukan sodako. Ya, orang mau kaya kok disuruh sodako. Sok macam-macam, Pak. Pemahaman. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah itu ada ummul kitab. Lah ini yang tidak akan berubahnya itu. Ya, ummul kitab ya bihasabi ilmillah. Fal mu'tabar innama huwa ta'alluqul ilmil azali bi bulughihi. Maka yang dihitung itu apa? Ta'alluqnya ilmu azali bi bulughihi, dengan sampainya ilmu itu. Li wuqu'i ma ulliqal ajalu bi wuqu'ihi. Maksudnya bi bulughihi itu dengan datangnya maut. Karena terjadinya ma'ulikol ajal, perkara yang mana ajal ditaklik dengan apa? Dengan terjadinya.
Jadi kemarin kita kan sudah membahas Allah itu mengetahui perkara yang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Dan perkara-perkara yang tidak terjadi bagaimana apabila dia terjadi. Nah ini takliknya itu. Allah itu tahu kalau ini si orang ini kawin lagi berapa umurnya. Ya. Kalau nggak kawin lagi berapa umurnya. Tahu. Nah itu kalau yang ditambah umurnya itu yang istrinya nggak ngasih sianida kan. Jadi dia sudah ditentukan umurnya berapa, 75 tahun. Kalau nggak kawin lagi, kalau kawin lagi umur 35 justru bakal mati umur 36. Ya, karena disianida begitu. Ini mu'alaknya. Fal ajalu wahidun utubiro fihi syartun. Maka ajal itu satu. Yang mana apa? Yang mana syaratnya itu dia mu'tabar. Jika syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi Allah tahu mana yang akan terjadi. Kemarin itu kan ada orang mati dibunuh lagi live TikTok. Itu kan pengantin baru itu. Ya guys karolot tuanana sih. Yang satu duda, yang satu janda. Ya nikah baru 1 tahun kawin tuh. Istrinya lagi karaokean TikTok dibunuh. Oh iya sama suaminya. Lagi live. Pas ditanya suaminya kenapa? Cemburu katanya. Si istrinya itu masih suka WA-an sama mantan suaminya. Coba gak kawin lagi. Ya panjang umur tuh. Atau enggak mati stres. Sama suaminya yang dulu. Jadi kita gak tahu gitu. Allah itu tahu. Cuman Allah pun tahu mana yang akan terjadi. Wa ghairu mubtada' au mudhof ilaih hadzal madhab min madzahib thaifil mu'tazilah. Nah, nanti madhab yang seperti ini, yang selain ini itu dibuang saja, jangan dianggap. Seperti madhabnya Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah pun berbeda-beda. Ada madhabnya Al-Ka'bi dari Mu'tazilah. Annal maktula laisa bimayyitin. Jadi Al-Ka'bi ini Mu'tazili ya. Bahwa yang maktul, yang terbunuh laisa bimayyitin itu tidak mati. Berarti jurig. Li'annal qatla fi'lul abdi. Karena membunuh itu adalah perbuatan hamba. Wal mautu fi'lullah. Sedangkan apa? Maut itu perbuatan Allah. Jadi kalau mematikan itu perbuatan Allah, sedangkan membunuh perbuatan hamba, berarti orang yang terbunuh itu belum mayit. Ai maf'uluhu wa atharu sunaihi fal maqtulu lahu ajalani al-qatlu wal maut. Walau lam yuqtal la'asha ila ajalihi alladhi huwal maut. Jadi ada maktul, ada maut. Kalau dia tidak maktul, dia bakal sampai ke maut. Cuman dia tidak sampai ke maut karena dia maktul terbunuh. Jadi yang terbunuh itu belum mayit. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Mungkin dari sini keluar hantu gentayangan. Israelnya belum datang. Dia baru terbunuh saja, belum mayit. Ya. Itu nanti kalau matinya, kalau nggak dibunuh, matinya 5 tahun lagi. Jadi selama 5 tahun dia nungguin di bawah pohon cemara. Ya, nungguin aja. Ada orang lewat ketawa. Ripu ya. Hirup keneh cenah ripu ya. Jadi itu namanya. Tapi sakitu nama sopannya. Nyarinya itu rumah kosong, nggak nyari rumah berpenghuni itu. Rumah kalau kosong ditempatin gitu ya. Tahu diri gitu. Soalnya kalau nggak itu kan gosob ya, nggak ikut bayar kontrakan kok. Kok ngikut di situ. Jadi cari rumah kosong si jurik-jurik itu. Ya. Andai kata nggak dibunuh, itu nanti dia sampai kepada mautnya. Tapi kalau dia dibunuh, dia nggak sampai kepada maut lah. Itu madhabnya siapa? Al-Ka'bi, Mu'tazili dia. Wa kama madhabi katsirin minhum, atau seperti madhab mayoritas mereka. Annal qatila qata'a alal maktul ajalah wa annahu laulam yuqtal la'asha ila amadin huwa ajaluhu alladhi alimallahu mautahu fihi laulal qatla aulama ta'albattah fi dzalikal waqti. Nah, atau seperti waalaikumsalam madhab Mu'tazilah yang lain. Ya, yang qatil ini yang memutuskan ajalnya.
yang memutuskan ajal maktul. Nah, apabila dia tidak dibunuh, maka dia akan hidup sampai waktu yang mana dia itu ajalnya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak terbunuh. Ya. Atau akan mati pada waktu itu. Ya, jadi Mu'tazilah yang ini mah gak jelas nih. Ini apa? Mati pada waktu itu atau mati setelahnya. Ya. Gak jelas juga. Cuman ala kulli halin tetap yang menjadikan mati itu siapa? Si pembunuhnya itu. Ya, si pembunuhnya itu. Kalau jadi apa ya? Ada takdir yang tidak sampai. Harusnya takdirnya itu umur 60 lah dia dibunuh pas lahir. di ruang kerepes, kukolot nanya, dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup sama orang tuanya. Nah, itu apa? Dia itu mati karena dibunuh itu. Yang dia itu seharusnya matinya nanti. Kalau kita kan enggak. Kalau kita udah memang di situ waktunya jalannya terbunuh sudah. Ya, cuman Allah tahu kalau tidak dibunuh akan ke berapa, akan sampai berapa. Nah, ini Allah akan tahu sampai berapa lama dia hidup dan Allah tahu kalau dia hidup bakal bagaimana. Nanti kebaikan-kebaikan ini dia pahalanya diambil dari orang yang membunuh. Paham ya? Ini orang memang suka ngodoan, ya, ngodoan. Baru juga niat ngodoan 3 rakaat. Udah dibunuh sama Khawarij. Nggak ada ngodoan itu. Sholat apa ini? Ngodoan heula cenah. Ya, Khawarij itu kan ekstrim ya. Baru sholat Allahu Akbar ngambil pisau dia baru 3 rakaat celam. Nah, Allah tuh tahu kalau dia hidup dia pasti ngodoin. Bukan nonton Barcelona versus Real Madrid, Allah tahu tuh. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang dia itu akan terjadi selama qada apakah sah atau tidak itu nanti diambil dari siapa? Si pembunuh. Ya. Begitu. Ya kalau misalkan orang yang dibunuhnya lagi mabok mah yang Allah tahu kalaupun dia hidup bakal tambah teucreug. Ya nggak tahu tuh kebaikannya gimana tuh. Mungkin nggak ada juga yang diambil begitu. Iya beda. Kullu hadza batilun. Ay ghairu mutabiqin lil waqili munafatihil qawati'a allati la taqbilut ta'wilah. Nah, nanti semua madhab Mu'tazilah ini dia tidak bisa diterima karena itu bertentangan dengan yang qat'i. Wa kullu batilin la yambaghi annahu yuqbalu indal uqala il mutamassikin bil haqq. Dan setiap yang batil tidak pantas untuk diterima perkataannya. Nah, di sisi orang-orang yang berakal yang mereka itu berpegang teguh kepada perkara yang hak. Ar-radina lima tamassaka bihil mukhalif, yang orang-orang yang suka apa? Yang suka membantah perkataan orang-orang yang tidak sesuai. Nah, itu jadi memang apa ya, orang-orang yang benar itu mereka itu ada kecemburuan di dalam hatinya apabila orang-orang yang salah didengarkan. Makanya dirod ya. Ya kalau kalian gak suka mah kalian tuh Ustad, orang-orang salah biarin aja, gak usah dirod. Beda, ada kalian mah kurang cerdas gitu. Ya tidak ada kecemburuan. Kalau saya ini lihat orang salah kemudian didengerin, itu dada tuh mendidih begitu. Orang kayak gini kok dia apa? Didengerin begitu. Ya. Itu gak jelas, harus dirod. Perkataannya harus dirod. Al-khilafu fi fana'ir ruh. Sudah selesai. Sekarang kita membahas perkara ruh. Apakah ruh itu fana atau tidak? Ya. Wa fi fanan nafsila dan nafkhih tulif wastazharos subki baqo halladh urif. Dan di dalam fananya nafs yaitu ruh la dan nafkhi tatkala sangkakala ditiup, ukhtulif dikhilafkan. Jadi sangkakala ditiup semua hancur kan? Lah ruh ini ikut fana atau tidak? Wastadharo subki, adapun Imam Subki menampakkan bakoha tetapnya itu ruh. Ladz urif, itulah yang diketahui. Nah, paham ini? Paham aja lah ya. Tuh enaknya nanti kalau ngaji Jauhar Tauhid itu gak usah pakai syarah, udah langsung cepet. Ini paham nggak? Paham, selesai. Hah? Nazom aja, udah nazom aja. Nantilah kita ngaji apa? Dardir ya. Jadi kalau kita ngaji dardir insya Allah gak usah sama syarahnya biar cepet. Jadi biar kitab itu kita khatamnya cepet ya.
Gak usah pakai syarah. Biar saya aja yang mensyarahi. Udah ketahuan saya jago kan mensyarahi gitu. Udah saya aja mensyarahi lah. Ya. Jadi saya baca dulu syarahnya, nanti keluarkan poin-poinnya. Biar cepat satu kitab itu. Gak lama. Nah, kamu mah tetap aja nanti kalau ditanya juga diajarin sama kitabnya ya. Dibacain sama kitabnya nih. Nanti kalau ditanya kamu tahu dari siapa? Jawabnya dari ustad. Gimana sih? Ayo kalau tadi udah dijelasin namanya syarahnya ya, orang yang mati terbunuh itu mati karena ajal atau mati karena orang yang dibunuh? Kau bilang karena ajal, tahu dari siapa? Tuh yaudah, kalau tahu dari saya gak usah dibacain syarahnya, ngapain? Udah dibacain syarahnya juga nanti dari kitab apa, nggak bisa juga nunjukin di sebelah mana. Ya, buat apa ya udah pokoknya, makanya orang awam itu kasih apa perkara-perkara yang mudah-mudah aja ya. Biar nggak kesulitan mereka itu. Ada kata ustad. Nah, ulang lagi tadi ya. Jadi apakah ruh ini ikut hancur tatkala sangkakala ditiup? Nah, Imam As-Subki mengatakan dia tetap bako. Awis timroriha wa baqaiha limunasabati. Sebentar. Saya bacakan saja. Wa asyara biqouli wa fi wujubi fana wa dhihab. Fana wujubi fana wa dhihabi suratin nafsi sam'an wa dmihlaluha ila dzikril khilafi fi halakir ruhi wa fanaiha aw istimrariha wa baqaiha limunasabatihi lima dzakaruhu min qabdiha id haqiqatuhu maskus syai' bil yaddi. Jadi maknanya itu kan begini, kenapa ini ada khilaf? Karena ruh itu bahasanya dikobid. Qobid itu secara lughah maknanya apa? Digenggam. Maskus syai' bil yaddi. Ya, menggenggam sesuatu dengan tangan. Nah, maka ini memberi isyarat bahwa ruh itu jisim karena bisa digenggam. Cuman isyarat saja. Wa kullu jismin mu'arradun lil fana wa qabilun lahu. Dan semua jirim dia itu bisa habis, bisa fana karena dia mungkin. Wa qabilun lahu, dan dia menerima fana. Liqaulihi ta'ala kullu man 'alaiha fanin, karena dawuhan Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di atasnya itu apa? Fanin, dia fana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara itu halik, sirna, musnah kecuali zat Allah. Nah, al-awwal min Israfil alaihi salatu wassalam wahdahu fil qarnin nurani wa huwa asur wan naqur alladzi yajma'ullahu ta'ala fihil arwah al-mustamil ala thuqabi bi'adadiha. Nah, jadi tiupan mana yang dibicarakan ini? Yang dibicarakan ini tiupan pertama. Tiupan pertama itu kan menghancurkan segala sesuatu. Oleh siapa ditiupnya ini? Ini oleh malaikat Israfil. Nah, apa yang ditiupnya itu? Yang ditiupnya itu sangkakala. Nah, sangkakala ini sifatnya cahaya. Makanya gak kelihatan. Jadi dia jisim, tapi jisimnya ini bentuknya apa? Cahaya. Nah, cahaya itu kan ada gelombang-gelombangnya. Ya, ada cahaya-cahaya yang tidak terlihat sama kita itu banyak. Ya cahaya yang spektrumnya seperti ini terlihat, kalau yang tidak seperti ini tidak terlihat. Nah, dia nuroni. Nah, itu apa? Sangkakalanya Israfil ini kan punya lubang-lubang tuh. Nah, lubang-lubangnya ini sebanyak ruh yang ada. Nah, ruh itu disimpan di situ. Qala asy-syaikhu Abu Thahir wa qad dallatil akhbar wal ahadits. Kan begini ya, kalau misalkan ditiup lah itu sangkakalanya ikut rusak apa enggak? Ya, alasan ya. Ya kan ditiup uang, ya kan enggak selesai tuh. Ya, itu ikut apa? Ikut rusak apa enggak tuh apanya? Sangkakalanya. Nah, ya makanya kan disimpan di situ apa arwah itu. Ruh-ruh, makanya ruh itu bako, tidak hancur. Wa qad dallatil akhbar wal ahaditsu bimajmu'iha ala anna sura syai'un ala hayatil qarni wa lahu tadwirun idz qad ja'a fil khabari da'iratu ra'sis sur
ka'arodis samawati wal ardi. Tuh. Jadi bentuknya apa ini? Sangkakalanya itu. Jadi sangkakalanya bukan apa itu yang suka ditiup main jazz itu? Saksofon, bukan saksofon. Ya, itu apa? Kalau dulu ini suka ada yang dipakai perang tuh. Yang itu kayak apa? Kayak tanduk. Nah, yang itu bentuknya seperti itu. Cuman dia ya bolongnya banyak. Nah, kan ada bulatnya tuh. Bulatannya itu dia sebesar apa? Sebesar langit dan bumi. Jadi menutupi itu. Yang Adi Hidayat pernah salah baca itu. Ya, dikiranya itu apa? Sangkakala, bukan itu. Wa Israfil alaihi salam tahtal arsy. Nah, Israfil ala Nabi alaihi salam niupnya itu di bawah arsy. Wasuru min fammihi nafidhun bijami atbaqis samawati ila tuhumil arodin. Dan siapa tadi sangkakalanya itu, trompetnya itu dia menutupi dari mulutnya. Siapa? Dari mulutnya Israfil sampai tanah yang paling bawah. Jadi sampai alam yang paling bawah. Jadi Israfilnya kan di bawah arsy tuh. Nah, ditiup di situ, bung, makanya hancur semua sudah. Ya. Jadi malaikat Israfilnya di bawah arsy, si trompetnya itu menutup sampai alam yang paling bawah. Itu kan sudah alam paling atas kan. Sampai ke alam paling bawah, ditiup itu hancur semua sudah. Ya. Bush. Ya hancur. Itu ya memang apa ya, suara itu kan dia bisa menghancurkan kan vibrasinya itu. Menghancurkan dia vibrasinya. Jadi subhanallah, enggak meledak-ledak pakai bom nuklir itu. Ya, bom nuklir itu kan dengan ledakan kan. Nah ini dengan suara, boom, getaran, terwur semua udah, urus hancur dengan vibrasi. Wa inda Abi Syekh min hadithi Wahb bin qala khalaqallahu ta'ala sura min lu'lu'atin bayda'a fi safaiz zujajah. Tsumma qala lil arsy khudhis sura. Nah, ini ada hadis nih. Ini kita membahas apa? Membahas trompetnya malaikat Israfil. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan trompet dari permata berwarna putih yang gemerlang, yang apa, cemerlangnya itu seperti kaca. Ya, berarti kan tidak terlihat tuh. Ya, enggak kelihatan. Summa qala lil arsy, kemudian berkatalah siapa Allah kepada arsy, khudhis sura, ambillah olehmu sangkakala itu, fata'allaqo bi, maka menggantungkanlah. Jadi si trompetnya digantungkan di bawah arsy. Summa qala kun fakawwana Israfila alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berkata kun, maka jadilah malaikat Israfil. Nah, jangan dibayangkan Allah bilang kun itu. Ya, Masya Allah gaji tauhid kok jadi ada kun. Ya Allah ta'aluk irodahnya dengan kudrohnya. Ta'aluk kudrohnya Allah dengan irodahnya Allah untuk mengadakan malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini tidak diciptakan dari ayah dan ibu. Fa'amarahu ayyakhudha sura fa'akhodhah. Maka Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk mengambil sangkakala itu. Maka diambillah sangkakala itu. Wa fihi thuqobun bi'adadi kulli ruhin makhluqatin. Dan pada sangkakala itu dia ada lubang sebanyak ruh yang ada. Wa nafsin manfusatin. Dan sebanyak apa? Jiwa yang dimasukkan. La yakhruju ruhani min thaqbin wahidin. Tidaklah keluar dua ruh dari satu lubang. Jadi udah ini mah satu-satu itu benar satu-satu. Sebanyak apa? Malaikat banyak udah. Ya malaikat itu masing-masingnya punya roh itu udah banyak. Itu nggak bisa di apa ya? Kan gini nih kata si Neil deGrasse Tyson itu, hitungan yang paling banyak itu namanya Googleplex. Kita kan ngitung udah triliun, kuadriliun, habis kuadriliun apa? Sentiliun, sextiliun, septiliun, 8 apa? Lah eta lah. Ya, 8 liun, 9 liun. Nah, habis itu kan ada lagi tuh. Apa tuh? Enggak tahu kita. Itu banyak sekali. Itu kan cuman tinggal tambah 30 kan. Tambah 30 tuh udah ganti nama. Ya, dari ribu ke juta ke miliar ke triliun. Habis triliun kan udah kuadriliun tuh, ya.
Nah, sebenarnya million itu kan ya million itu satu lien, billion itu 2 lien. Nah itu lien itu kan maung. Lion. Nah itu kalau terus ditambah tiga-tiganya itu ada yang namanya Googleplex. Nah satu Googleplex ini udah nggak berfungsi. Udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena dikira-kirakan molekul terkecil yang ada di universe yang ada sekarang tidak sebanyak itu. Jadi buat apa? Kalau kata kolot kita baheula ya. Buat apa bisa ngitung sampai juta-juta kalau duit cuma ribu-ribu. Geus teu fungsi euy. Kita mah tahu miliar-miliar udah nggak fungsi. Ngitung 2 tambah 3 miliar berapa 5 miliar gak fungsi pas buka loket 2.500. Saking ikhlasnya kita sama tukang parkir itu dikasihnya 2.000 tuh. Ya, saking ikhlasnya kita sama tukang parkir buka dompet cuma 2.500 dikasih 2.000. Tapi kalau lewat kotak masjid lihat 2.500 200. Dan 2.000 udah kali parkir. Itu ya. Jadi ngitung banyak-banyak begitu uang. 5 miliar, 7 miliar, nggak fungsi udah. Ya, buka ATM 250.000 minus. Itu admin yang gak dibayarin tuh. Nah, jadi hitungan yang paling banyak itu Googleplex. Itu udah gak berfungsi. Buat apa? APBN cuma 1.800 triliun. Gak sampai kuadriliun loh itu. Ya, duit yang ada sealam dunia itu cuma berapa triliun dolar itu. Ya, dirupiahin pun gak bakal sampai septiliun itu. Nah, itu dihitung lagi. Ini Googleplex sudah gak fungsi. National deGrasse Tyson lupa Allah punya malaikat. Malaikat itu udah gak bisa dibandingin. Ya. Manusia ada 7 miliar yang ada sekarang tuh. Ya. Itu plus jin. Itu jin itu 10 kali lipatnya. Berarti ada sekarang berapa? 7 triliun jin. Itu nanti dikumpulin cuman 1/10-nya malaikat. Cuman 1/10-nya apa? Hewan-hewan tuh. Hewan darat, hewan laut, hewan udara itu 1/10-nya. Nanti sama malaikat bumi cuman 1/10-nya. Sama malaikat langit kedua cuman 1/10-nya itu. Nanti dijumlahin lagi sampai langit ke-7 kan. Langit ke-7 itu nanti dijumlahin itu cuman setitik dari apa? Dari penjaga tihang aras. Tihangnya cuman setitik itu. Padahal tihang aras bukan cuma satu, banyak. Tihang aras juga kita nggak tahu berapa. Ya. Wah udah gak kebayang itu. Googleplex itu kurang kalau dipakai buat ngitung makhluk Allah. Nah itu semuanya punya roh tuh. Yang kita bicarakan tadi semuanya punya roh. Semuanya punya roh itu. Nah ini ada tiap titik gak bakalan ada ruh keluar dari 2 lubang. Dari 1 lubang gak ada. 2 ruh keluar dari 1 lubang. Gak ada itu. 2 ruh itu keluarnya dari 2 lubang. Hiji ewang pokoknya mah. Masya Allah. Gimana kita ngebayanginnya itu? Gak kebayang udah. Ya, tiba-tiba ada yang kayak gitu disebut sakakala. Disalahkan sih ya. Tuh aing kacau. Ketutuluyan. Nah, tsumma qala lahu ar-rabbu azza wa jalla qad wakkaltuka bisur fa antal linnafkhati walis-soihati. Nah, kan nyiptain siapa tadi? Malaikat Israfil. Kemudian kan digantungkan tuh. Apa? Sakakalanya baru dibilang ke malaikat Israfil itu. Kata Allah, qad wakkaltuka bisur. Ya Israfil, aku serahkan, aku wakilkan. Apa? Sangkakala ini kepadamu. Fa antal linnafkhati walis-soihati. Engkaulah yang akan meniupnya. Fadakhala Israfilu fi muqaddamil arsy. Maka masuklah Israfil itu ke bagian depan arsy, fa adkhala rijlahul yumna tahtal arsy wa qaddamal yusra. Dan beliau itu memasukkan kakinya yang sebelah kanan di bawah arsy. Wa qaddamal yusra, dan memajukan yang sebelah kiri. Nah, enggak tahu gimana nih walam yatrif. Mud khalaqahullahu taala yantaziru ma yu'maru bih. Dan malaikat Israfil ini tidak pernah bergeser dari tempatnya sama sekali. Semenjak Allah perintahkan.
sampai dia itu menunggu kapan ini? Kapan ini ditiupnya di kapan? Ya. Ada tugasnya ini. Cuman belum kejadian tuh. Ya. Cuman ada kisah memang. Malaikat Israfil ini kan turun ya. Waktu Nabi Muhammad itu sedang berkata dengan malaikat Jibril. Ini mungkin bukan turun tapi kasyaf. Jadi dibuka langit itu. Sampai kelihatan malaikat Israfil tuh gini aja udah, si tangan si kakinya itu dibawa dimasukkan ke arsy itu ya. Berenya ngegang tahu aku mah berenya atau menang unyar. Kia berenya juga namanya ta. Yang sebelah kirinya dikeluarkan kan begitu, yang ininya diinjakan di arsy. Di bawah arsy balik bawahnya. Lihat trompet di sini segede gaban. Yo. Jibril langsung ciut. Ngelihat malaikat Israfil. Jibril langsung ciut itu. Ya. Pas dibuka langit kan. Rasulullah itu udah fokusnya ke malaikat Jibril. Jadi ngobrol, malaikat Jibrilnya ngecilin. Jibril kamu kenapa ngecilin? Malaikat Jibril cuma gitu aja. Lihat ke atas tuh Israfil ada di situ. Ya, nah bilang siapa? Bilang malaikat Israfil sama Rasulullah. Ya Allah telah memberikanmu pilihan. Apakah ingin menjadi nabi yang raja seperti Sulaiman atau ya nabi seperti ini saja udah. Ya nggak punya duit. Ya nabi seperti ini saja. Ya kata Rasulullah gini aja saya mah. Begitu. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah memilih itu. Ya, udah tertutup lagi. Malaikat Israfilnya pergi begitu dari pandangan. Malaikat Jibril ngegedein lagi kan. Tanya kenapa? Saya ini belum pernah ketemu Israfil. Baru kali ini. Kirain mau ditiup sangkakala. Kirain sangkakala mau ditiup. Enggak ternyata. Itu baru ketemu tuh malaikat Jibril sama Israfil tuh. Waktu itu baru ketemu. Ya. Jadi jangankan sama Allah. Sama malaikat Israfil aja baru ketemu. Lah malaikat Israfil juga baru ketemu sama Jibril. Oh iya cara Jibril itu rasa gede manuk. Juga letikan. Aduh, dunia malaikat itu mentakjubkan loh ya. Cuman kita kan nggak kita nggak ada akses ke sana. Ya. Cuman kisah-kisahnya kayak gini menggelitik begitu ya. Jadi membuat kita itu kalau saya takjub gitu. Ternyata ada dunia seperti itu terjadi ya. Seperti itu terjadi. Wa inda Tirmidzi wa ghairihi min hadits Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'am wa qadil taqoma sahibul qarnil qarna wa hana jabhata wa asgha sam'ah yantaziru ayyu mara ayyan fukha fayanfukha qalu famanaqulu ya Rasulullah qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Ini apa ya? Mungkin begini, kaifaan amu bagaimana aku bisa merasa nikmat. Tadi kata Rasulullah nih, wa qadil taqoma sahibul qarnil qarna, sedangkan sahibul qarni yaitu malaikat Israfil itu sudah iltaqoma, itu sudah menunggulah begitu ya. Wahana jabhatahu wa asgha sam'ahu. Jadi menunggu yantaziru ayyu maro ayyan fukha fayanfukha. Gimana saya ini mau merasa nikmat. Jadi Rasulullah itu kan sulit ya. Hal-hal gaib itu kan kelihatan. Kata Rasulullah itu kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan banyak menangis. Tidak akan banyak tertawa. Kita kan ngobrolin malaikat ketawa-ketawa udah gak kelihatan. kalau kelihatan itu. Ya, saya ini pernah merasa takjub itu tatkala melihat Melihat Candi Prambanan itu. Ya, pas lihat Candi Prambanan. Jadi ada melihat sesuatu yang besar itu, kita tuh jadi ada ya? Ya ada takjub. Kurang meringkak bulu punduk gitu tuh. Adanya bulu punduk lain bulu saya aja. Meringkak bulu punduk, langsung ada gitunya. Ya, apalagi melihat malaikat yang besar-besar, untung kita mah ngelihat. Rasulullah itu kan waktunya melihat ya melihat. Kalau kalian itu melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan lebih banyak menangis dan akan sedikit tertawa. Makanya Rasulullah itu berkata seperti ini, bagaimana aku bisa merasa nikmat. Malaikat itu loh nungguin. Jadi bahasanya itu wa asgha sam'ahu, memperdengarkan pendengarannya, kapan nih perintah nih. Gini terus. Nungguin terus, gini. Siap sedia, yantaziru ayyu maro ayyan fukha. Senantiasa menunggu untuk disuruh meniup.
fayanfukhu, maka pasti akan langsung meniup. Nah, udah ditunggu miliaran tahun kan, kalau kata teori Big Bang udah miliaran tahun ditunggu tuh. Nggak ada kerjaan lagi, nggak sholat Ustadz, boro-boro. Emang nggak disuruh sholat, malaikat Israfil disuruh jadi cuma niup. Ya, ini pegang apa? Sangkakala, segede gaban itu. Ya. Kalau udah disuruh tiup siap. Udah miliaran tahun, nggak disuruh-suruh niup. Nah, para sahabat langsung bilang begini, fama naqulu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terus kami harus berkata apa? Qala qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Wa hadhihi nafakhatul ula, nafkhatul fana was-sa'iq, fala yabqa indaha hayyun illa mata. Dan tiupan yang pertama ini adalah tiupan fana dan tiupan jeritan, maka tidaklah tersisa satu perkara yang hidup kecuali dia pasti mati. Wala hadisun illa halaka, dan tidak ada perkara yang hadis kecuali dia pasti sirna. Illa mansya Allah, kecuali yang oleh Allah dikehendaki. Nah berarti ya ada yang mustasna minhu, ada mustasnanya kan? Ada yang dikecualikannya. Qila wahum Jibril, siapa itu? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Al-Hurul Ain. Oh ini bidadari surga aja nggak hancur juga. Ya, Hurul Ain. Wa Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa li'annahu su'iqa fid dunya marratan fajuzi biha. Dan Nabi Musa pun tidak di sini mah. Kenapa? Karena Nabi Musa pernah pingsan fid dunya marratan. Fajuzi biha, maka dilewat. Ini gimana ya? Bentar nih. Mungkin ini soiknya. Menjeritnya mungkin atau apa? Pingsannya ini. Nabi Musa dikecualikan di sini, ya. Ya udahlah, gimana lagi? Emang di sini mah dikecualikan. Oh gimana lagi? Ya. Wa awwalu man yasma'u hadhihi nafakhata rajulun yalitu haudhu ibilih ayyatinuhu wa yasluhuhu. Orang yang pertama kali mendengarkan teriakan atau tiupan ini adalah seorang laki-laki yang dia itu sedang memperbaiki tempat minum untanya. Yang nggak tahu yang mana ini. Ya ini bahasanya dulu. Mungkin sekarang mah lagi isi bensin. Mungkin. Ya nggak tahu ya, nggak tahu. Lagi isi bensin. Mungkin kalau sekarang, kalau dulu kan bahasanya begitu. Pegawai POM. Ya udah jarang lah. Yang ngasih minum unta itu ya. Cuman ya mungkin saja, ini kan bahasanya dulu. Summa bainan nafkhata ini ya'murullahu Izraila alaihi salatu wassalam ayyak budur ruha Jibril wa Mikail. Oh iya betul. Jadi ini makan, jadi ada tiupan pertama, betul ini. Ada tiupan pertama, ada tiupan kedua, ada di antara tiupan nih. Nah, tiupan pertama ini dia untuk apa? Untuk membuat orang mati, kemudian membuat perkara-perkara sirna, kemudian membuat makhluk-makhluk itu teriak. Ruh-ruh itu teriak semua nanti, ini ditiup. Ya. Emang yang di barzah nggak dengar? Barzah itu alam juga udah. Ya. Barzah kan alam juga, ya teriak. Lah Nabi Musa denger nanti, Nabi Musa mah tiis dengarnya teh. Ya, alah masih ripuhan kemarin waktu apa? Waktu minta ketemu Allah. Waktu minta ketemu Allah, gunung ini kan hancur tuh. Pingsan Nabi Musa tuh teriak, teriak kuprak pingsan. Nah itu kata Nabi Musa pas denger apa? Sangka kala itu mungkin ya, wah masih kayak nahri punuh kamari. Ini masih mending ini mah. Ya kita Nabi Musa. Nah ini, jadi begini, di antara dua tiupan ini, ya'murullahu Izraila alaihi salatu wassalam ayyak bidur ruha Jibril wa Mikail wa Israfil. Tuh, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Israel untuk mengambil ruhnya Jibril dan Mikail dan Israfil. Jadi tugasnya Israfil itu niup langsung dicabut. Niup udah berhenti. Pokoknya cuma 2 kali tiupan aja, sekali niup udah.
Ya, itu nggak tahu lama, nggak tahu cuman, nggak tahu gitu, nggak tahu, sampai apa? Sampai habis waktunya begitu. Kalau kita sampai habis nafas, ya, udah itu kan selesai itu. Ya, nggak, kalau udah habis nafas nggak boleh ditiup lagi udah, nggak boleh, udah berhenti itu. Ya, langsung kedua, langsung kedua nanti, langsung kedua atau langsung bangun. Ya, gimana ini? Jibril belum dicabut nyawanya. Nah. Gak bisa. Nah, di antara itu menyeruhlah siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada Israel untuk mencabut ruhnya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Ala nabiyina wa alaihi wassalam. Tsumma yaqulu lahu mut. Fayamutu. Kemudian berkatalah Allah kepada malaikat Israel, mut. Matilah engkau. Fayamutu, mati. Tong dibayangkeun deui wae. Nah, udah tahu tuh waktunya, malaikat Israel tahu waktunya kapan waktunya mati gitu. Fahina idzin ya ummul humuda wal khumuda arba'ina sanatan. Nah, pada saat itu al-humud wal khumud, apalah kegelapan lah kalau kita mah, kekosongan begitu, itu tetap selama 40 tahun. Fala yabqa fil kauni hayyun illal hayyul ladzi la yamutu. Maka pada kaun itu tidak ada yang hidup kecuali illal hayyu alladzi la yamutu, kecuali yang hidup yang dia tidak mati. Siapa? Ya Allah. Ya 40 tahun itu ya begitu, bukan kalender, 40 kali kalender bukan. Ya, karena tahun itu udah gak ada hitungannya. 40 tahun, apa yang hitung tahunnya gak ada. Ya kan 40 tahun itu kan evolusi bumi. Mana 40 tahun, udah gak ada, udah hancur buminya kok, gak ada. Makanya 40 tahun ini ya waktu saja begitu. Gak tahu kita. Nah, tsumma ya'murullahu sama'a an tamturu fatamturu arba'ina yauman. Kemudian Allah memerintahkan langit untuk hujan. Maka hujanlah selama 40 hari. Tsumma ya'murullahu al-ajsada an tanbuta. Kemudian Allah menyuruh jasad untuk tumbuh. Hatta idza takamalat ajsaduhum fa'adat kama kanat. Sehingga kalau sudah sempurna maka kembalilah sebagaimana dahulu. Ya, jadi karena itu kan dari tanah itu udah nyampur sama tanah tuh. Makanya ini nanti ada yang mengatakan apakah ini menjadi Adam atau dia itu terurai saja. Nah itu pembahasannya di siapa? Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nah kemudian berkata kepada bumi untuk mengembalikan jasad-jasad. Dia tadi tercerai berai kan. Sampai kumpul jadi pecenghul juga. Kayak apa tuh? Kayak tumbuhan. Ya dari bawah tuh naik. Hatta idza takamalat asaduhum fa'adat kama kanat. Qala Allah Ta'ala liyuhya hamalatal arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, hiduplah siapa? Hamalatul arsy. Summa yuhya Israfil alaihi salatu wassalam. Faya'muruhullahu ta'ala ayyakhudhas sur. Jadi hamalatul arsy disuruh apa? Hidup lagi. Cuma nanti jadi 8. Yaumul qiyamah itu. Kemudian menghidupkan siapa? Malaikat Israfil. Nah, faya'muruhullahu ta'ala ayyakhudhas sur. Kata Allah ke siapa? Malaikat Israfil menyuruh untuk mengambil sangkakala yang tadi. Berarti kan gak hancur mungkin sangkakalanya tetap. Ya, yang sangkakalanya bikin hancur. Atau sangkakalanya hancur dijadikan dulu sama Allah begitu. 2 kemungkinan. Fayanfakhu fihin nafakhotat tsaniyah. Maka malaikat Israfil meniup tiupan kedua. Kama qala tabaraka wa ta'ala. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ay qiyamun min quburihim yanzurun. Nah, setelah ditiup yang ini tuh, yang mana yang kedua baru hidup-hidup lagi. Ya, jadi jasadnya dulu tumbuh dulu, tumbuh, gak ada ruhnya. Baru ditiup-tiupan kedua, nah ruh baru masuk. Gak ada yang pahili itu udah. Ya, apa pahili itu? Bahasa Indonesianya apa pahili? Tertukar ya. Gak ada yang ketukar tuh. Ya, kalau pagentos orang mana itu pagentos?
Iya Pak Gentos sama Pak Hili itu kan. Ya Pak Iya Pak Gentos. Pak Gentos jeung Pak Hili itu orang mana? Orang mana itu? Pak Hili itu. Hah? Pak Gentos, Pak Ginten. Orang mana si Gentos itu? Nah, ya nggak ada yang ketuker tuh, udah ditiup, ruhnya masuk sama jasad-jasad tadi yang sudah terkumpul. Fayanfukhu fihi nafkhatan tsaniyah. Nah, waqila fi qoulihi ta'ala wastami yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Nah, belum ya. Setelah itu apa? Setelah ditiupkan baru melihat. Ya, melihat. Ya jadi gini. Menunggu apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Nah, ini baru tiupan apa? Tiupan ba'sun. Nah, yang sekarang mesra sama istrinya, di sana mah kabur. Yang di sini akur sama anaknya, sama tetangganya, di sana mah kabur. Olah itu ya. Layan fauhum malun wala banun. Sudah harta udah gak bermanfaat, anak sudah tidak bermanfaat. Wakila, nah itu pakai malun wala banun itu kenapa disebut dua perkara itu di akhirat tidak bermanfaat? Karena itu perkara yang paling berharga dari yang mati, itu harta. Ya. Makanya kita makan daripada dikasih jagongna, mending dikasih atahna. Datang minta air doa ya, ngasih cau kan, cukup atahna ya. Saya gak jual. Mun atahna mah dibelikan cau bisa, dibelikan jagong bisa, dibelikan beas bisa. Makanya bahasanya malun itu karena yang paling berharga. Padahal ya sama layan fa'uhum jagongun, wahuiun, wacauun itu nggak berharga juga sama. Cuman disebutinnya yang paling berharga apa? Malun. Itu dari yang berharga dari harta, dari benda-benda mati. Yang paling berharga dari benda-benda hidup apa? Anak tuh banun. Ya, itu. Makanya goblok gue lamun aya jelema nukerkeun budak lajeng meh. Ah, cenah usah buat saya meh Aisyah. Ya. Makanya tuh harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah. Kemudian Wakila fi qouli ta'ala wastami yauma yunadil munadi fi makanin qarib innahu Israfil alaihi salatu wasalam yaqifu ala sakhratin bi baitil maqdis fayanfuhu fis sur fayaqulu ya ayyatuhal izaman nakhirah wal juludal mutamazziqah wasyu'urul mutaqatti'ah innallaha ta'ala ya'muruki an tajtami'i li faslil khitab. Nah, ini ada yang mentafsirkan surah Qaf ayat 41. Wastami' yauma yunadil munadi, dan dengarkanlah olehmu, curi-curilah dengar pada hari di mana akan memanggillah dia yang memanggil dari tempat yang dekat. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya itu malaikat Israfil ala nabiyina wa alaihi salam, dia itu akan duduk di satu batu besar di Baitul Maqdis. Maka ditiuplah apa? Sangkakala itu, kemudian berkata Israfil itu, hei tulang-tulang yang sudah lapuk, kulit-kulit yang sudah peot, rambut-rambut yang sudah terputus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk berkumpul kembali untuk melakukan perhitungan. Nah, itu. Nah, ini dengarkanlah itu kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi annahu yaqulu fihi ayyuhal a'dha'ul mutahashshimah wal 'izamul baliyah wal ajsamul mutafarriqah wal juludul mutamazziqah wal awsalul mutaqatti'ah wasyu'urul mutatayyirah umu ilal ardi 'ala Allah azza wa jalla fatakhruju arwahuhum hina idzin min thuqabis sur wala hadawiyyun kadawiyyin nahli wa rabbul izzati yaqulu wa izzati wa jalali la u'idannakum kama khalaqtukum awwala marrah fala tukhti'u ruhun sahibaha wa yu'iduhum kama bada'ahum. Ini sama kurang lebih dengan yang tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan supaya apa?
Yang memerintahkan jin malaikat Israfil. Gitu. Supaya apa? Supaya makhluk-makhluk yang sudah hancur tadi, orang-orang yang sudah mati tadi, itu supaya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perhitungan. Dan tidak akan ada ruh yang salah masuk begitu. Pokoknya mah tong ngarep-ngarep lah. Nah. Suka ada celah pahili. Udah ya, kamu bertanggung jawab sama perbuatanmu, udah itu. Yang berapa ini? 9/4 apa kurang 10? Udah kurang 7. Wa awwalu man yafiqu inda hadhihi nafaqati tsaniyah nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kali bangkit dengan tiupan yang ini siapa? Yaitu Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa amma qauluhu alaihi salatu wasallam fa innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwala man yafiqu fa idza an-nabi Musa alaihi salam akhidun biqaimatin min qawaimil arsy fala adri afaqa qabli am juzia bisaqahit tur. Fahamulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam qala dzalika qabla ayyalama bi annahu awwalu man tashtaqu inda anhul ardu. Jadi nanti ada hadis, jadi hadisnya ada, cuman ini sudah mansuh. Yang mansuh bukan hukumnya, tapi yang mansuh itu apa? Yang mansuh itu nanti ilmu kita, pengetahuan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hadis sekiranya begini, apa? Rasulullah ini tidak tahu siapa yang pertama kali dibangkitkan, karena beliau itu bilang bahwa saya ini tiba-tiba dengan Nabi Musa bergelantungan di aras begitu. Ya, nah ini bisa jadi bukan berarti Rasulullah bukan orang pertama yang dibangkitkan, tapi Rasulullah belum diberitahu bahwa beliau itu adalah orang yang pertama dibangkitkan. Wa zahiru hadza annal malaikata alaihi wassalatu wassalam yamutuna binafakhatis sa'iq wa yuhyuna binafakhatil ma'thi wa bihadza ajaba al-hafiz as-suyuti hina su'ila anhu. Nah, zahirnya para malaikat itu mati dengan tiupan pertama, hidup dengan tiupan kedua. Hal waroda anna arwahal malaikah alaihi wassalatu wassalam ba'dal maut takunu fi maqarrin makhsusin kama waroda fi bani Adam. Fa ajaba bi annahu lam yakif ala syai'in min dzalik. Ada yang nanya sama Imam Suyuti, "Ya Imam, ruhnya para malaikat itu dikumpulkan di satu tempat setelah mati. Kayak manusia apa enggak? Kalau manusia kan dikumpulkan di satu tempat tuh, di barzah. Malaikat gimana?" Nah, malaikat kan yang nanya. Malaikat itu kan yang nanya di alam barzah. Itu kan tempat kumpulnya ruh manusia, bukan tempat kumpulnya ruh malaikat. Ya, ini kalau malaikat dicabut nyawa tuh disimpannya di mana? Ya. Kata Imam Suyuti apa? Gak ada riwayatnya. Udah gitu. Kalau gak ada riwayatnya, gak ada riwayatnya udah. Ya kalau Imam Suyuti mah enak kalau ditanya kayak Safaruddin Ar-Razi. Kalau Imam Suyuti mah ditanya ada riwayatnya ya jawab, nggak ada riwayatnya ya enggak. Ya. Imam, ruh itu jisim atau bukan? Nggak ada riwayatnya. Udah itu urusan Allah gitu kalau muhadis mah. Ya, dengar dari Ibnu Qarab. Ya, ada riwayatnya apa enggak? Lah cuman kalau Imam Suyuti kalau udah bilang nggak ada riwayatnya berarti udah nggak ada riwayatnya. Kalau kamu mah ditanya nggak ada riwayatnya semua. Nggak tahu soalnya, ya ada riwayatnya nggak tahlilan, nggak ada. Gimana sih tahlilan itu udah masuk perintah umum. Ya, tahlilan itu udah masuk perintah umum. Takziah, kemudian menghibur orang yang sedang tertimpa musibah begitu. Ya di situ ada sodako. Itu udah masuk perintah umum. Emangnya sodako kalau ada orang mati nggak boleh? Jadi haram gitu? Ya enggak lah. Ya, cuman kan ini udah nyimpen duit emang buat kalau ada yang mati. Emang kan kelompok tahlil kayak gitu. Sodakohnya nanti dikumpulinnya dari sekarang. Ya, di sini ada kelompok tahlil nggak? Kayak gitu nggak? Kalau di Jawa mah gitu tuh. Kalau di Surabaya mah. Ya, jadi ngumpulin. Kan kalau kita mau ngumpulin teh apa? Buat kafan deh ngumpul. Gitu apa perelek doang. Perelek. Boy. Ayo lawan cila euy Pak RW rek naon lagi boy. Urang boy hungkul. Di Jawa mah bukan cuman boy. Ya di Jawa mah ya apa? Buat tahlilan gitu, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7 itu. Udah ada, makanya kalau ada orang mati, itu langsung beras datang, yang masak datang, udah nggak usah catering. Yang kasihan itu orang Jawa, matinya di Jakarta. Itu kasihan. Ya.
naon teu ngatahlilan kolot asa doraka, ngatahlilan teu boga duit. Akhirnya minjem. Nah itu yang celoko tuh. Ya, yang celoko. Ya dari sekarang ngumpulin duitnya tuh. Dikasihinya kapan? Ya nanti kalau ingat. Biar ingat buat bapak saya, buat ibu saya. Ibu saya lebih butuh daripada saya. Saya masih bisa baca Quran. Ya, bapak saya udah gak bisa. Kamu kalau pahala dikasihin ke ibu kamu mana? Saya masih bisa baca Quran. Ya, saya mah kerja juga itu ibadah juga. Ya, ngaji apalagi. Bu, bapak saya udah gak bisa ngaji. Mana tuh? Ya ini nih bikin nasi kuning. Buat apa saya begitu kebaikannya. Ini gimana sih? Gak ada dari sananya. Ya Allah, ada perintah umum. Ini apanya? Juz'inya. Ini juz'inya. Orang kok jadi malam Jumat kok jadi gak boleh baca Yasin. Ya apa itu? Ya. Baca Yasin malam Jumat bid'ah. Lah kok jadi bid'ah? Baca Quran mah yang mana saja, kapan saja boleh. Wah ini kan dikhususkan. Nah emang kalau dikhususin kenapa? Wah itu kan bid'ah. Lah kamu membid'ahkan perkara dengan kaidah yang bid'ah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau dikhususkan jadi bid'ah mana? Nggak ada. Mana hadisnya, mana Qur'annya yang menyatakan kalau perbuatan ini dikhususkan pada tempat atau waktu atau keadaan yang khusus itu jadi bid'ah mana? Nggak ada. Itu usul bid'ah tuh. Jadi membid'ahkan dengan yang bid'ah lah itu negatif kali negatif positif. Pokoknya perkara yang dibid'ahkan dengan usul yang bid'ah itu sunnah sudah. Ya. Oh ini yasinan bid'ah. Mana usulnya? Ya usulnya juga bid'ah juga. Oh berarti sunnah. Udah gitu aja kita mah repot-repot amat. Pokoknya mah semua nanti yang dibilang Wahabi, ya Wahaboy Salafoy. Ya, yang dibilang mereka bid'ah, udah sunnah itu mah. Ya, nah mereka mah nggak paham. Apa sok yang kata mereka bid'ah itu? Yasinan, sunnah udah berarti. Kalau kamu mau tahu sunnah, tanya Wahabi yang menurut mereka bid'ah. Apalagi yang bid'ah coba, ayo. Ya, apalagi yang sunnah, tanya sama Salafoy itu. Sholawatan bid'ah lah sunnah berarti, udah. Ya, Maulid Nabi kata mereka bid'ah berarti senyatanya sunnah karena mereka itu membid'ahkan perkara dengan usul yang bid'ah, maka yang sunnah jadi bid'ah buat mereka mah begitu ya. Nah jadi ngobrol kan ngobrol ke mawatnya. Nah itu enaknya siapa Imam Suyuti ya. Imam Suyuti mah kalau ahlul hadis itu kalau ditanya nggak neko-neko, ada riwayatnya ya dijawab, nggak ada riwayatnya ya sudah, nggak ada riwayatnya begitu. Kalau Syekh Fakhruddin Ar-Razi mah sebentar. Ini alaman yuthbitu basaid, ruh itu minal basaid. Tapi kalau dia itu nufikho, wah panjang Syekh Fakhruddin Ar-Razi, insyaallah. Tapi bukan berarti Syekh Fakhruddin Ar-Razi nggak tahu riwayat. Beliau juga ahli riwayat juga. Cuman kalau menurut riwayat begitu. Cuman Syekh Fakhruddin Ar-Razi mah suka berani mengkritik riwayat. Apalagi kalau riwayat itu An Ibni Abbas. Udah An Ibni Abbas. Ya wahada dhaif. Ya. Wahada dhaif. Itu kan ngambil ceritanya siapa? Imam Syafi'i itu. Kaifa akhudhu man idza asartuhu lahajjatuhu. Ya, ini kalau Ibnu Abbas ngobrol sama saya, Ibnu Abbas ini bakal kecelek dia. Coba gimana itu? Siapa? Fakhruddin Ar-Razi itu udah berani kayak gitu. Udah. Kita mah ruas ngobrol ke nana oke. Ya. Riwayat seperti ini tidak bisa diterima begitu. Ini istidlal yang dhaif. Qala Imam Al-Qurtubi wa qad jaa anna bainahuma arba'ina aman. Wa qaulu Abi Hurairah abaitu. Fihi ta'wilani ai imtana'tu min bayani dzalika wa ta'birih. Oh mana sih? Oh ini nih. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma bainan nafkhataini arba'un. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman. Nah ini kata Rasulullah, di antara dua tiupan itu ada 40. Itu kata Rasulullah. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah. Di antara dua tiupan ini 40.
Nah, ditanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, 40 apa? 40 hari. Kata Abu Hurairah, abaitu. Aku menghindar dari pertanyaan itu. Qalu arba'una syahron atau 40 bulan, qala abaitu. Qalu arba'una aman atau 40 tahun, qala abaitu al hadis. Rasul enggak ngejelasin gimana saya mau menjawab. Nah, inilah balighu anni walau ayah tuh ini kayak gini nih. Ya, pokoknya sampaikan dari Rasulullah 40 hari abaitu. Bulan abaitu. Sinin tahun abaitu. Kata Imam Qurtubi, wa qad jaa anna bainahum arba'ina aman, kan di antara ini ada 40 tahun di antara dua tiupan ini. Wa qaulu Abi Hurairah radhiyallahu anhu abaitu. Adapun perkataan Abu Hurairah abaitu ini bisa dimaknai dengan dua makna. Ai imtana'tu min bayani dzalika wa ta'biri. Kata Abu Hurairah, saya ini tidak diberi izin untuk menjelaskannya. Ya, saya mah tahu, cuman rahasia. Papi is'arun bitaqaddumi simaihi ta'birahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id la yutalaqa illa minhu. Jadi itu didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tercegah untuk menjelaskannya. Wa yahtamilu ayyakuna ma'nahu abaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalik, atau makna kedua Abu Hurairah itu ingin bertanya kepada Rasulullah waktu mendengar itu, ya. Ingin bertanya kepada Rasulullah tapi terhalang untuk bertanya, ya. Ini 40 naonnya. 40 hari gitu, 40 bulan gitu. Pokoknya 40 lah. Udah ya, terhalang Abu Hurairah untuk bertanya. Fa fi kalamihi isyaratun ila adami taqaddumi simaihi ta'birahu minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya sudahlah, ada pertanyaan enggak sampai sini? Ada? Kalau nggak ada, sesi yang ini kita tutup dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.